Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wassahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam senantiasa tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa menghidupkan sunnah beliau sampai yaumul akhir nanti. Mari majelis pada kesempatan sore hari ini kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan sore hari ini, masih di pembahasan Al-Imanu Billah sampai pada matan yang ke-9. Ya. Yang ke-9 matannya. Nah. Ya, Al-Hayyu Al-Qayyum. Dua nama Allah Subhanahu wa taala, Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup dan yang maha mengurus segala-galanya. Dalilnya apa? Surat Al-Baqarah ayat 255. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyu al-qayyum. Allah yang tiada Tuhan yang wajib disembah selain Dia, yang hidup dan berdiri sendiri. Faqauluhu Allahu la ilaha illahu ikhbarun bi annahu al-mutafarridu bil ilahiyati li jami'il khalaiq. Jadi kalimat yang termaktub di dalam ayat Allahu la ilaha illahu itu merupakan ikhbar, merupakan kabar, informasi bi annahu, bahwasanya Allah itu al-mutafarridu, yang maha esa, yang maha sendiri, bil ilahiyati, terkait dengan ilahiyah, terkait dengan ketuhanan, li jami'il khalaik, yang mana Allah Subhanahu wa taala itu esa sebagai Tuhan seluruh makhluk. Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Al-Hayyu, Al-Hayyu yang maha hidup, pengertiannya adalah Al-Hayyu fi nafsihi alladzi la yamutu abadan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Al-Hayyu yang maha hidup fi nafsihi, terhadap dirinya sendiri, alladzi la yamutu, yang mana tidak akan pernah mati, abadan, selama-lamanya. Al-Qayyimu li ghairihi, dan juga menjadi qayyim, menjadi pengurus, li ghairihi, terhadap yang lainnya. Cuman kalau di tempat kita, kalau Pak Qayyim tukang ngurus siapa? Ya. Seringnya kematian ya. Nikahan ya nyatet ya. Nyatet awal. Ya. Jadi Al-Qayyimu yang berdiri sendiri, li ghairihi, karena Allah itu Al-Qayyim yang berdiri sendiri, ya. Maka yang lainnya itu bergantung. Wa kana Umar yaqra'u, dan bahwasanya Umar membaca ayat ini dengan Al-Qayyam. Jadi tidak bacanya Al-Qayyum tapi Al-Qayyam. Ya. Biasa. Jadi memang terjadi tidak hanya ya sab'atul akhrub, ya. Jadi tidak hanya terjadi perbedaan cara baca. Tidak hanya sab'atul qiraah, tidak hanya
7 bacaan yang berbeda, tapi juga huruf pengucapan, ya, bahkan kalimatnya itu kadangkala berbeda. Itu Quran. Adapun yang kita baca ini dengan bahasa Quraisy itu merupakan istihad yang telah ditetapkan oleh Utsman bin Affan dan juga disepakati oleh para sahabat yang lain. Nah, di sini Umar itu membacanya Al-Qayyam. Ya, Al-Qayyam. Yang mana fajami'ul mawjudati muftaqiratun ilaihi. Nah, kalau dibaca Al-Qayyam, pengertiannya fajami'ul mawjudat, semua yang ada, muftaqiratun, fakir, ya, butuh, ilaihi kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ghaniyun, dan Allah itu adalah yang maha kaya, anha, dari seluruh makhluk itu semua. Wala qawama laha biduni amrihi, dan tidak ada yang memiliki kekuatan, memiliki kemampuan, ya, dalam segala urusan apapun tanpa pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaqaulihi, hal ini sebagaimana disampaikan dalam firman Allah, wa min ayatihi antaqumas sama'u wal ardu bi amrih. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah antaqumas sama'u wal ardu, berdirinya langit dan bumi, bi amrihi, dengan perintah Allah, dengan aturan Allah, dengan, ya, pemberian izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tanpa perintah Allah, tanpa perkara yang Allah tetapkan, langit dan bumi itu tidak akan berdiri. Apalagi manusia yang lebih sederhana, lebih kecil daripada langit dan bumi. An Abdullah bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas, Allahu la ilaha illahu, pengertian dari kalimat Allahu la ilaha illahu, yuridu alladzi laisa ma'ahu syarikun. Yang dimaksud itu adalah alladzi, bahwasanya laisa ma'ahu, tidak ada yang membersamai Allah itu syarikun, sekutu apapun. Tidak ada sekutu apapun yang membersamai, yang mempersekutui Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakullu ma'budin min dunihi fahuwa khalqun min khalqihi. Maka semuanya, fakullu ma'budin, semuanya yang diibadai, min dunihi, selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, fahuwa, maka ia hakikatnya adalah khalqun, makhluk, min khalqihi, yang termasuk daripada makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyiloro Kidul yang diibadai, dia adalah makhluk, ya. Mbah Petruk di Gunung Merapi, dia juga makhluk. Itu nek ono tenan. Ayo, masalahnya sing bisa memastikan nek Nyiloro Kidul ki ono tenan siapa? Hah? Tidak ada. Jadi yo nek ono. Jadi nek ono itu ya kuwi makhluk. Dia tidak akan pernah jadi kholik. Mbah Petruk, Mbah Slamet. Kalau sini Mbah apa? Mas Mangun. Ada enggak sini Mbah? Mbah sapa kuwi? Nih. Nah itu. Jadi semua yang diibadai selain Allah itu adalah makhluk. La yadurruna wala yanfa'una, yang semuanya yang diibadai selain Allah itu tidak bisa memberi madarat, tidak pula bisa memberi manfaat. Nih, wala yamlikuna rizqan, dan tidak memiliki kuasa terhadap rizki. Wala hayatan, tidak pula memiliki kekuasaan, tidak memiliki kuasa terhadap kehidupan. Wala nusuron, ya, dan juga tidak bisa menjadi tempat kembali. Itu nggak bisa menjadi tempat kembali. Ya, tidak ada ceritanya
orang mati kemudian dikatakan kembali kepada haribaan Nyi Loro Kidul, tidak ada. Dosa wong ora ngerti agama sekalipun ini mesti ketika ada orang mati dikatakan kembali kepada haribaan ilahi gitu. Tuhan paling tidak kan gitu. Ya. Nih, Al-Hayyu yang maha hidup yuridu alladzi la yamutu. Kalimat Al-Hayyu dalam ayat ini yang dimaksudkan adalah alladzi la yamutu, bahwa Allah itu adalah yang tidak pernah mati. Al-Qayyumu alladzi la yabla. Adapun Al-Qayyum ini masih penafsiran daripada Abdullah bin Abbas, maknanya adalah la yabla, tidak akan pernah usang, tidak akan pernah lapuk, tidak akan pernah hilang. Nih. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu maha berdiri terus-menerus, yang maha mengurus segala makhluknya. Nih. An Mujahid bin Jabr min Tariqi ibni Abi Najih fi qaulihi. Adapun Mujahid bin Jabr ketika menafsirkan ayat ini dari jalur Tariq bin Abi Najih. Nih, Mujahid ini adalah muridnya Ibnu Abbas. Ya, kalau tadi gurunya, penafsiran gurunya, sekarang penafsiran muridnya. Al-Qayyumu qala al-Qaimu ala kulli syai'in. Bahwa pengertian daripada Al-Qayyum itu menurut Mujahid bin Jabr adalah Al-Qaimu yang maha berdiri ala kulli syai'in terhadap segala sesuatu. Jadi Allah yang berdiri di balik segala yang ada. Wa jaa fi hadisin sahihin, dan disebutkan dalam hadis sahih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ismallahil a'dham fi salasi suwarin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sesungguhnya nama Allah yang agung itu terdapat dalam 3 surat. Al-Baqarah wa Ala Imran wa Thaha. Ya, kata Nabi, 3 surat yang mengandung nama Allah yang agung itu adalah Al-Baqarah, Ali Imran, dan surat Thaha. Summa syaraha dalika Hisham bin Ammar. Kemudian hadis ini disyarah oleh Hisham bin Ammar. Siapakah Hisham bin Ammar ini? Syaihu Al-Imam Al-Bukhari bi Dimashq Bisyam. Hisham bin Ammar itu adalah gurunya Imam Bukhari yang berasal dari kota Damaskus, ya, Syam. Kalau sekarang menjadi ibu kota Suriah. Nah, beliau ini, gurunya Imam Bukhari ini mensyarah, menjelaskan bahwa 3 surat yang mengandung nama Allah yang agung itu adalah surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, dan surat Thaha. Itu di ayat mana? Atau di kalimat yang mana? Beliau mengatakan, Ammal Baqarah faqauluhu ta'ala. Adapun di dalam surat Al-Baqarah, yaitu firman Allah Ta'ala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Surat Al-Baqarah ayat 255. Wa amma Ali Imran, adapun yang terdapat di dalam surat Ali Imran adalah firman Allah Ta'ala, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Surat Ali Imran ayat 1 dan 2. Wa amma Thaha, adapun yang terkandung di dalam surat Thaha, faqauluhu, yaitu firman Allah Ta'ala, wa anatal wujuh lil hayyil qayyum. Ya, surat Thaha ayat 111. Kesimpulannya bahwa nama Allah yang agung itu adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Nih, nama Allah yang agung. Ismul A'dham. Nama Allah yang agung adalah Al-Hayyu Al-Qayyum.
Fadalla dzalika ala anna hadainil ismaini huma al-ismu al-a'dhamu. Maka apa yang dijelaskan oleh Hisham bin Ammar itu menunjukkan bahwasanya dua nama tersebut, yaitu Al-Hayyu Al-Qayyum, huma, keduanya adalah al-ismu al-a'dham, nama Allah yang agung. Waqad sabaqa anna haqiqatal ismil a'dhami bita'yini fiha ikhtilafun. Waqad sabaqa, dan telah dijelaskan pada penjelasan-penjelasan sebelumnya, anna haqiqatal ismil a'dhami, bahwasanya hakikat dari nama Allah yang agung itu bita'yini, secara ta'yin, ya, secara terperinci, secara pasti, fiha ikhtilafun, terdapat ikhtilaf, perbedaan pendapat. Jadi sing endi? Nama Allah yang agung itu yang mana? Apakah Al-Hayyu Al-Qayyum ini, ataukah Ar-Rahman Ar-Rahim, atau nama yang lain? Itu masih diperselisihkan oleh para ulama tentang ta'yinnya, ya, tentang kepastiannya yang mana. Nah, kalau berdasarkan penjelasan Hisham tadi, ketika menafsirkan hadis Nabi tentang nama Allah yang agung terdapat dalam 3 surat itu, penafsiran daripada Hisham ini adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Tapi apakah yang itu, para ulama itu masih berbeda pendapat. Wa anna lillahi ta'ala hikmatun fi ikhfa'i hadal ismi, ya, wa tagyibihi. Yang jelas Allah Ta'ala itu memiliki hikmah fi ikhfa'i hadal ismi, dalam menyembunyikan nama tersebut, wa tagyibihi, dan tidak menampakkannya. Jadi ada hikmahnya. Kenapa kok nama yang agung, Ismul A'dham, ini tidak diungkap, tidak diperjelas? Nih. Kama anna hunalika hikmatun fi ikhfa'i Lailatul Qadar. Jadi hikmahnya itu sama, mirip seperti disembunyikannya malam Lailatul Qadar. Ya. Nih. Kalau Lailatul Qadar itu memiliki keutamaan, panjenengan ibadah pada malam Lailatul Qadar, pahalanya itu dilipat gandakan menjadi 1000 bulan. Lebih bahkan. Jadi jenengan ibadah pada malam itu sama dengan ibadah suwene 1000 sasi. 1000 sasi ki pirang tahun? 80 lebih. Loh, itu keutamaan nih. Dan jenengan tiap Ramadan itu dapat Lailatul Qadar, ngibadah temenan, Masya Allah, investasinya akeh banget. Nah, karena sangat berharga, akhirnya tidak dijual murah, ora diobral. Jadi sing kepengin ki kudu ya tenanan. Nek ra tenanan ora oleh. Maka disembunyikan. Kalau sudah diungkap, ya model-model awake dhewe ki akhirnya apa? Ngibadah malam Lailatul Qadar tok. Gitu? Oh, itikaf pun ya Lailatul Qadar tok. Makanya disembunyikan oleh Allah. Hanya diungkap sedikit. Kata Nabi itu yo kayaknya itu 10 hari yang terakhir. Rodok spesifik meneh malam-malam ganjil. Lah padahal saiki iki bingung awake dhewe, malam ganjile ana loro. malam ganjile ana loro toh. Sebab awal puasanya tidak sama. Nah, maka maksudnya bagaimana supaya 10 hari terakhir itu full, malamnya itu difullkan untuk ngibadah. Nabi mencontohkan 10 hari terakhir malamnya itu beliau ya mengencangkan ikat pinggangnya. Artinya apa? Yung ibadah iki tenanan. Gitu. Itu kan bahasa kias, so. Mengencangkan ikat pinggang. Ini sarungan wong sarungan ini nek wis dikendukne lak nggo kerubutan. Gitu. Jenengan nek salat sarungan lak dikencengi to. Ayo dikendukne nggo apa sarunge? Nah,
Nah, gitu. Maka dikencengkan. Maksudnya ibadah ini tenanan, ya 10 hari terakhir itu, malam-malamnya itu maksimalisasi. Supaya apa? Nek jenengan 10 hari full itu, ibadah. Setiap malamnya itu itikaf di masjid. Pasti dapat Lailatul Qadar. Tapi nek dipilih malam-malam ganjil, ya itu mau masalahnya, malam ganjil beda. Malam ganjil sing isi, apa malam ganjil sing keri. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu. Nah, demikian juga nama Allah yang agung ini disembunyikan. Allah menyebutkan nama Allah itu ada 99 nama. Asmaul husna tis'u wa tis'ina mi'ah illa wahidah. 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang mau menghafal, mengamalkannya, maka dia pasti masuk surga. Nah, di antara 99 itu ada Ismul A'dham. Nek jenengan itu ndonga, gitu, dengan perantara nama yang A'dham itu pasti dikabulkan. Artinya mustajabah itu luweh kuat daripada menggunakan nama yang lain. Di mana Allah perintahkan pada kita, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Milik Allah asmaul husna itu, maka bermohonlah, mintalah kepada Allah dengan perantara asmaul husna. Lah, di antara 99 itu ada 1. Maka maksudnya bagaimana? Kenapa kok disembunyikan? Supaya jenengan sebut kabeh. Jenengan sebut kabeh mesti oleh. Masalahnya sabar apa ora? Ndonga nyebut asmaul husna 99 sik ngono. Sabar apa mboten, Pak? Ora apal. Nah, itulah Masya Allah ini. Nah, itu hikmahnya kenapa kok disembunyikan. Lianna man da'allaha subhanahu wa ta'ala bijami asma'i faqad da'allaha subhanahu wa ta'ala bismil a'dham. Nah itu. Jadi barang siapa yang berdoa dengan menggunakan nama seluruhnya, seluruh nama yang 99 itu, maka sudah pasti dia akan mendapati nama yang agung. Kama inna man qoma ramadhana, ya, bal qomal usra bal qomal witru minal lailil asri faqad adroka lailatul qadar. Sebagaimana orang yang menghidupkan malam 10 hari terakhir, tidak hanya malam ganjilnya saja, ya kan, maka dia sudah pasti dapat Lailatul Qadar. Fahadal ikhfa'u fihi targhibun wa hassun wa khaddun hatta yudimal insanu ta'ah. Maka hikmah daripada disembunyikan nama yang a'dham ini, nama yang agung ini, supaya menjadi targhib, supaya menjadi motivasi, agar manusia yudimal insanu ta'ah, manusia itu selalu melazimi, membiasakan dan terus menerus melakukan ketaatan. Nah, jadi seperti itu. Selesai untuk inti daripada pembahasan kita Al-Hayyu Al-Qayyum.